Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indah Purnamasari. Untuk kali ini saya ingin memaparkan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu saya Bapak Hendra Permadi, Sarjana Teknik Master Manajemen. Saya dari kelas Manajemen Weekend. Untuk nomor induk mahasiswa saya adalah 289 2250206. Untuk kali ini saya akan membahas pertemuan ke-13 mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Sejak berabad-abad yang lalu, ahli ekonomi telah menganalisis efek dan perubahan penawaran uang terhadap tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan dengan teori keuangan. Untuk penawaran uang dan harga sendiri, menurut pandangan klasik ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli ekonomi klasik, mengumpulkan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang terhadap tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas, quantity theory of money, dan teori sisa tunai, cash balance theory. Dalam uraian yang akan dibuat dengan nyata, akan dilihat bahwa kedua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Untuk persamaan pertukaran adalah teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran atau persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MF sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, F adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Di dalam persamaan tersebut, M diartikan penawaran uang dalam pengertian yang sempit. M1 ini berarti M sama dengan mata uang dalam edaran tambah uang bank atau uang giral. Besar V ditentukan oleh keseringan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat pada satu tahun tertentu. Apabila penawaran uang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai F adalah 5. Tingkat harga atau P memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum dalam ekonomi tersebut. Teori kuantitas uang Pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkas sebagai berikut. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkat terhadap harga. Dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Asumsi dan pandangan teori kuantitas adalah teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut. Satu, laju peredaran uang atau P adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan efisiensi, sistem pengangkatan, dan kepadatan penduduk. Yang kedua adalah kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah berkurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh oleh karena sesuai dengan on demand, maka untuk memaksimumkan untuk mereka akan selalu memproduksikan barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Ini berarti T akan tetap jumlahnya. Ia tidak bertambah maupun berkurang. Untuk teori sisa tunai, beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran dan tingkat harga. Kritik terhadap teori kuantitas uang, sampai sekarang ini pandangan pokok teori kuantitas uang masih mendapatkan sokongan yang kuat dari segolongan ahli-ahli ekonomi. Ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan monetaris. Segolongan ahli ekonomi lainnya yang dinamakan Keynesian karena mereka memberikan sokongan kepada pandangan Keynes. Mempunyai pandangan yang berbeda, mereka melihat bahwa teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai sifat
perhubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga, dan kegiatan ekonomi negara. Pemisalan bahwa T adalah kurang tepat. Asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua adalah laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor yang disebutkan oleh ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran bersama MF sama dengan PT, tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang serta jasa. Yang keempat adalah teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MF sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi aja. Teori kuantitas yang kelima adalah mengabaikan efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Dalam teori kuantitas tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang terhadap suku bunga. Untuk teori keuangan Keynes terutama menerangkan tiga hal, yaitu tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang, kedua adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, yang ketiga adalah efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Dalam hal ini, pada poin ketiga, Keynes juga menjelaskan masalah yang akan dihadapi apabila dalam perekonomian wujud keadaan yang dinamakan perangkap kecairan. Hal dicantum dalam halaman 1 dan 2 akan diterangkan dalam bagian ini, sedangkan hal poin ketiga diterangkan pada bagian berikut. Tujuan-tujuan untuk memegang uang adalah permintaan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Permintaan uang untuk berjaga-jaga di samping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Permintaan uang untuk spekulasi dalam ekonomi modern di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan treasury bill. Permintaan uang dalam grafik. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Pada gambar 9.1 ini digambarkan untuk kurvanya permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Nah, ciri dari tiap-tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti dalam gambar 9.1. Kurva MTF dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sifat hubungan inilah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menggambarkan tentang pendapatan nasional. Untuk gambar 9.2, permintaan uang untuk dalam ekonomi. Grafik permintaan uang grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tidak elastis sempurna, tegak lurus. Untuk kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Grafik penawaran uang dalam gambar 9.3 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara yang telah ditunjukkan dalam gambar 9.2, sedangkan kurva MSO dan MS1 adalah kurva penawaran uang.
Gambar 9.3 seperti dijelaskan, grafik penentu suku bunga dalam bunga ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MSO. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada IO dan ini berarti bahwa suku bunga adalah RO. Uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes atau ahli-ahli ekonomi klasik seperti yang telah dijelaskan di bagian awal bab ini, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak menunjukkan efek terhadap tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Untuk mekanisme transaksi seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu ada dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat maksimum. Rangkaian peristiwa yang berlaku ditunjukkan atau dinyatakan atau diatasnamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanism, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Untuk gambar 9.4, efek perubahan penawaran terhadap uang terhadap kegiatan ekonomi. Pertambahan investasi terhadap pengeluaran agregat dan pendapatan nasional sebelum berlaku kenaikan investasi sebanyak menunjukkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AEO, maka pendapatan nasional adalah YO. Kenaikan investasi sebanyak A1 menunjukkan pengeluaran agregat dari AEO menjadi AE1 sebagai akibat pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara ditunjukkan dalam gambar 9.4, grafik A menggambar efek pertambahan uang terhadap suku bunga. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Untuk gambar 9.5, perangkap likuiditas. Asumsikan pada mulanya penawaran uang adalah MSO. Pada tingkat penawaran ini, kurva permintaan uang MD menghilang, MSO di titik EO, dan ini menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%. Asumsikan pemerintah menambah penawaran uang sehingga menjadi MS1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di E1 dan berarti suku bunga adalah 2%. Efek perubahan penawaran uang dalam analisis AS selain menerangkan dengan menggunakan Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran kepada setiap sistem kegiatan ekonomi negara dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis AD strip AS. Hal tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Efek perubahan uang atas kurva AD, gambar 9.6, efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan kurva AD. Perhatikan gambar 9.6 dalam grafik A, ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AEO dan peningkatan harga adalah PO. Efek perubahan penawaran uang terhadap keseimbangan AD dikurang AS dalam analisis sebelum ini ditunjukkan bagaimana pengurangan atau pertambahan penawaran uang akan mempengaruhi kurva AD. Kesimpulan peranan uang dalam perekonomian. Kesimpulannya adalah peranan uang dalam perekonomian dengan menggunakan analisis AD, poin AS adalah
dapat dibuat penilaian mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam bab 7 telah diterangkan 3 pendapat mengenai peranan uang dalam perekonomian dan bagian permulaan dari bab ini telah menerangkan dengan lebih terinci 2 pendapat yang dikemukakan, yaitu pandangan golongan klasik, teori kuantitas, dan pandangan golongan Keynesian, analisis mekanisme transmisi. Keadaan satu adalah kurva AS landai. Perhatikan gambar 9.7, perhatikan kurva AS dan kurva ASO yang bentuknya landai. Keseimbangan AS yang awal adalah di E, dengan demikian tingkat harga adalah PO dan pendapatan nasional real yaitu YO. Keadaan 2, kurva AS curam. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS1 di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva S1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E, yang juga pada tingkat harga PO dan pendapatan nasional real YO yang sama dengan pada kesempatan pada keadaan 1. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada 2 golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu 1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah membuat perubahan terhadap suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank perdagangan. 3. Membuat perubahan terhadap cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank perdagangan. Untuk kebijakan moneter kualitatif, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Pembujukan moral dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih, tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang dengan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan terhadap 1. Bank pinjaman kepada para konsumen. 2. Pinjaman untuk membeli saham-saham di pasar modal. 1. Pinjaman kepada konsumen, pinjaman yang diberikan oleh bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot, dan alat dapur untuk membeli rumah, serta dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah pinjaman untuk membeli saham. Sebelum berlakunya kemunduran dalam pasar saham di tahun 1929, Bank Sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Pembujukan moral kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal yang harus dilakukan oleh bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank tersebut. Langkah yang harus dilakukan oleh bank perdagangan ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan periode yang lain. Langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Efek kebijakan moneter dalam grafik. Untuk dilengkapi uraian mengenai kebijakan moneter, ada baiknya apabila ditunjukkan bagaimana kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif akan mempengaruhi
tingkat kegiatan ekonomi. Pada mulanya, dimisalkan perekonomian menghadapi masalah kemunduran ekonomi dan pengangguran meningkat. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat, penawaran agregat Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AEO, dan dengan demikian keseimbangan yang awal dicapai di EO dan pendapatan nasional adalah YO. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AEO menjadi AE1 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Eh, Akhir dari bab yang saya bahas untuk tugas akhir semester saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.